Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan kembali untuk penjelasan selanjutnya ya, identitas Kirchhoff. Jadi emisivitas atau lambangnya seperti ini, itu adalah suatu benda sama dengan absorpsivitas atau alfanya pada suhu yang sama. Emisivitas suatu benda atau ini ya, perbandingan antara energi yang dapat dipancarkan oleh benda itu pada suhu T dibandingkan dengan energi yang dipancarkan oleh benda hitam pada suhu yang sama ya. Nah, energi yang dipancarkan oleh suatu benda selalu lebih kecil dari energi yang dipancarkan oleh benda hitam, sehingga harga emisivitasnya itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, sekarang faktor bentuk radiasi. Perhatikan dua buah permukaan hitam ya. Permukaan hitam dengan luas A1 lalu permukaan hitam dengan luas A2. Nah, di sini ada sudut normal ya. Sudut normalnya ini sudut duanya, ini sudut pada bidang A1, ini sudut pada bidang A2 ya. Sini ada DA2 sama ini juga DA2. Nah, D Q1 sampai dengan 2 ya. 1 sampai dengan 2 itu sama dengan cos theta K1 dikali cos theta 2 DA1 kali DA2 per VR kuadrat buka kurung S1 dikurang E2 ya. Untuk menentukan jumlah energi yang meninggalkan permukaan yang satu dan mencapai permukaan yang lain, maka didefinisikan faktor bentuk radiasi atau radiation shape factor itu sebagai berikut. Jadi ini fraksi energi yang meninggalkan permukaan satu yang mencapai permukaan 2. Jadi ini adalah permukaan 1, ini permukaan 2 ya. Nah, fraksi energi yang meninggalkan permukaan 1 ya, permukaan 1 ini yang mencapai permukaan 2 itu disebut dengan F12 ya. Sedangkan fraksi yang meninggalkan permukaan 2 mencapai permukaan 1 disebut dengan fraksi 21 ya. Jadi kalau 12 itu adalah energi yang meninggalkan permukaan 1 dan mencapai permukaan 2. Sedangkan energi yang meninggalkan permukaan 2 mencapai permukaan 1 itu disebut dengan F21 ya. Jadi ini dulu permukaan 2 meninggalkan permukaan 1 menuju permukaan 2, meninggalkan permukaan 2 menuju permukaan 1 ya. Sehingga rumus ini dapat dibuat menjadi FMN ya. Jadi fraksi energi yang meninggalkan permukaan M dan mencapai permukaan N ya. Nah, energi yang meninggalkan permukaan 1 dan sampai dengan permukaan 2 itu rumusnya adalah E benda 1 kali luasnya kali 12 ya. Dan energi yang meninggalkan permukaan 2 dan sampai di permukaan 1 adalah EB2A2 2F21 ya. Oleh karena itu semua permukaan hitam, seluruh radiasi yang menimpanya akan diserap sehingga pertukaran nyatanya itu adalah nih ya. Jadi EB1 A1 F12 dikurang EB2 A2 F21 sama dengan Q A12. Jika kedua permukaan itu mempunyai suhu yang sama, maka tidak terjadi pertukaran kalor ya, artinya Q12-nya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga EB1 sama dengan EB2, A1 F12 sama dengan A2 F21 ya. Nah, pada permukaan 2, pada kedua permukaan di atas M dan N-nya berlaku hubungan resiprositas ya, yaitu AM FMN sama dengan AN FNM ya. Sehingga pertukaran kalornya itu menjadi Q12 sama dengan A1F meninggalkan 1 menuju 2 ya, dikali EB1 kurang EB2 itu adalah A2 kali meninggalkan permukaan 2 menuju permukaan 1 ya, kali EB1 min EB2, dimana EB itu adalah tau kali T pangkat 4 ya. Nah, nama lain dari faktor bentuk radiasi itu adalah faktor pandangan ya.
Jadi faktor pandangan itu adalah FMN. Jadi meninggalkan M menuju N ya. Nah, itu terdiri dari 5 bentuk ya, faktor bentuk shape atau shape faktor, faktor pandang, view faktor atau faktor sudut, angle faktor, faktor konfigurasi atau configuration faktor, faktor geometris yaitu geometric faktor ya. Nah, berikut ada faktor radiasi untuk radiasi antara dua siku 4 sejajar. Nah, nanti kalau kita ingin melihat berapa F12-nya, kita bisa menggunakan grafik sesuai dengan soalnya ya. Ini grafik untuk siku 4 sejajar ya. Jadi ini ada balok ya. Ini A1, ini A2. Jadi bisa membayangkan balok ini ya. Ini D-nya, kemudian ini X-nya, ini Y-nya ya. Nah, ini ada rasio Y per D sama dengan 10, rasio 1,5 sama dengan 1,5 ya. Kemudian ada rasio 0,1, rasio 0,8, rasio 0,6 dan seterusnya sampai rasio Y per D nya 0,1 ya. Nanti kita hitung rasio per D nya berapa, baru nanti kita tarik garis ke kiri ya. Nah, gambar 2 itu adalah faktor bentuk radiasi untuk radiasi antara dua piring sejajar. Nah, ini piring, bisa bayangin ya, piring. Jadi piring ini adalah sejajar ya, dua piring sejajar. Nah, ini adalah disebut dengan X, ini disebut dengan D ya. Nah, jadi nanti kita akan mencari rasio D per X-nya berapa ya. Ini rasio D per X-nya nanti mentokkan dengan grafiknya, lalu kita ambil ke arah kiri, itu dapat F12-nya ya. Nah, kemudian ada lagi gambar faktor bentuk radiasi untuk radiasi antara dua siku 4 tegak lurus dengan satu sisi. Jadi untuk radiasi antara dua siku ya. Ini siku, ini siku. Tegak lurus dengan satu sisi. Dua siku 4 tegak lurus dengan satu sisi ya. Ini gambarnya seperti ini. Nanti ada juga rasionya Y per X nya sama dengan berapa sampai ke 0,2, rasionya 0,4, 0,6 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah rasio Z per X. Nah, nanti kita dapatkan adalah sebelah kiri F12 ya. Setelah kita masukkan angkanya, misalnya rasio Z per X nya di sini 1, lalu rasio Y per X nya 0,2 biasanya di sini, lalu kita tarik garis ke kiri, inilah dapat F12 ya, 0,3 berapa. Kemudian faktor 4, faktor bentuk radiasi untuk dua silinder konsentrik dengan panjang berhingga sisi silinder luar ke silinder itu sendiri. Nah, nanti karena silinder berarti dia harus berbicara tentang jari-jari ya. Jadi L per R2 nya berapa, 4 apa 2 apa berapa, lalu R1 R2 nya berapa, misalnya kita ambil sini ya. L per R2 nya misalnya adalah 1, maka kita tarik garis ke sini, dia jadi 0,2 berapa gitu ya kisarannya ya. Ini adalah F22. Kemudian gambar 5, faktor bentuk radiasi untuk dua silinder konsentrik dengan panjang berhingga sisi silinder luar ke sisi silinder dalam ya. Ini ada jari-jari R1, R2, A1, A2 ya. Nah, di sini adalah R1, R2-nya berapa nanti di sini ya. Kemudian ininya berapa ya. Nanti tinggal kita misalnya ke sini ya. Kemudian tarik ke kiri. Nah, ini dapat F22 ya. Nah, seterusnya. Nah, ini gambar 6, faktor bentuk radiasi untuk radiasi antara dua piring konsentrik. Ini dua piring yang konsentrik ya. Nanti kita lihat grafiknya, grafik yang ini. Nah, demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.